Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi Pagi Bu wabarakatuh. Guru. Bagaimana kalian? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah, sehat, Bu. Alhamdulillah. Terus bagaimana nih perasaan kalian udah naik ke kelas 6? Senang Bu. Aku senang Bu. Bentar lagi aku udah mau remaja. Alhamdulillah, kalian senang semua. Nah, sebelum kita belajar, kita doa terlebih dahulu ya. Siapa nih yang mau pimpin doa? Marta Bu. Ih, Tia aja. Tia mah nguper-nguper. Marta aja. Sudah, Tia. Ih, Ayo Putri mulai, aja, Tia. Putri. Era sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Udah Bu. Alhamdulillah. Terima kasih ya, Tia. Sama-sama Bu. Sebelum kita belajar, Ibu mau absen terlebih dahulu nih. Siti Rahmawati Putri, Hadir Ibu. Tulis Triatri Anjani, Hadir Bu. Inah Widiawati, Hadir Ibu. Hadir, Bu. Semangat. 45, Bu. Alhamdulillah. Masih semangat. Sudah terlihat anak-anak? Sudah Bu. Hari ini kita mempelajari tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 1, tumbuhan sahabatku, pembelajaran yang pertama. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, dengan membaca teks perkembangbiakan jagung, kalian mampu menemukan ide pokok dan informasi penting serta menyajikannya dengan benar. Yang kedua, dengan mengamati bunga, peserta didik mampu mengidentifikasi perkembangbiakan generatif melalui video yang ditampilkan dan manfaatnya dengan benar. Yang ketiga, dengan membaca teks tentang ASEAN dan kehidupan sosial budayanya, kalian mampu menyebutkan kehidupan sosial budaya dari dua negara ASEAN tersebut terkait kondisi geografisnya dengan benar. Yang terakhir, dengan berdiskusi, kalian mampu menulis laporan tentang perbedaan sosial budaya dari dua negara ASEAN tadi terkait kondisi geografisnya dengan benar melalui diagram Venn. Nah, sebelum kita belajar, kita nyanyi terlebih dahulu ya anak-anak. Kita nyanyi bareng-bareng ya anak-anak. Nah, selanjutnya anak-anak, Ibu mau bertanya nih, ada apa saja di sekitaran lingkungan kalian nih? Ada warga Bu. Iya, terus ada apa aja? Ada apa lagi? Ada apa lagi ya Bu? RT Bu. Iya, benar. Nah, lalu apakah ada Rukun tumbuhan? tetangga. Ada pepohonan Bu. Nah, Ada RW Bu. Rukun warga. Ada rumah tingkat, Bu. Banyak. 2, 3, Bu. ya.
Lalu apakah ada tumbuhan? Ada Bu, banyak rumah aku. Ada Apakah- banyak Bu. Banyak Nah, Ibu, lalu- tumbuhan. Lalu tumbuhan memiliki manfaat nggak untuk kehidupan kita? Iya, aku mah pada kering semua daunnya Bu. Selanjutnya, coba deh kalian amati gambar di samping. Menurut kalian, manfaat apa saja sih tumbuhan untuk dalam kehidupan kita itu? Ada yang tahu tidak? Untuk obat bisa Bu, untuk obat. Terus apa lagi? Sumber makanan Bu. Mata Bu, mata. Buat tempat main. Benar untuk rindang. Nah, jadi manfaat tumbuhan itu sebagai sumber energi bagi manusia, sumber vitamin untuk menjaga kesehatan tubuh, sumber oksigen untuk kita bernapas, pengikat air tanah, lalu peneduh dan memperindang kehidupan di bumi. Nah, kalau untuk hewan sebagai sumber energi nih, sumber makanannya, manusia juga sumber makanannya. Kalau tidak ada tumbuhan, manusia dan hewan tidak memiliki sumber makanan. Nah, selanjutnya, apa sih itu ide pokok? Ada yang tahu tidak apa itu ide pokok? Aku taunya makanan pokok Bu. Nggak tahu Bu. Ya, ide pokok itu adalah inti pembicaraan atau pokok permasalahan dari sebuah bacaan. Ide pokok merupakan kalimat yang bersifat umum, kemudian bisa dijelaskan melalui kalimat penjelas yang lebih khusus, sehingga bacaan lebih runut. Nah, ciri-ciri ide pokok itu yang pertama mengandung pokok persoalan atau inti permasalahan. Yang kedua, inti permasalahan disebut secara eksplisit pada kalimat umum atau utama. Yang ketiga, memiliki pernyataan atau penjelas atau pendukung. Yang keempat, pernyataan pendukung disebut dalam kalimat khusus atau penjelas. Nah, cara menentukan ide pokok itu, yang pertama, bacalah paragraf tersebut dengan teliti. Yang kedua, tentukan kalimat utama dan jenis paragraf. Nah, kalimat utama itu kalimat yang menggambarkan keseluruhan ide paragraf. Kalimat utama merupakan pernyataan umum yang diperinci dengan kalimat lain. Nah, kalimat utama itu biasanya nggak mengandung acuan kayak seperti itu, tersebut, atau akhirannya dengannya. Kalimat utama itu biasanya mengandung kata kunci seperti yang terpenting adalah pada prinsipnya, sebagai kesimpulannya, jadi, dengan demikian, intinya, dan lain-lainnya. Yang ketiga, tandai informasi dalam kalimat utama. Nah, selanjutnya ada teks bacaan bagaimana jagung berkembang biak. Coba paragraf pertama dibacakan oleh Marta. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang diperlukan oleh tubuh manusia. Kelebihan Bu, maaf. Ya. Tidak apa-apa. Lalu paragraf Ibu, maaf. Slide-nya belum keganti. gimana? Slide-nya belum Udah, keganti. Oh, berarti sinyalnya kali ya. Di ibu sudah keganti. Coba mungkin sinyalnya seperti Maaf ya, Bu. Nah, paragraf kedua coba dibacakan oleh Sakina. Baik, Bu. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada umumnya berupa sekuntum bunga. Nah, oke, terima kasih Sakina. Untuk paragraf 3 mungkin bisa dibacakan
oleh Putri. Bunga jagung memiliki helai-helaian rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helaian rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin tertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Nah, terima kasih Putri. Coba paragraf 4 dibacakan oleh Tia. Tulis Tia. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang sehingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas, akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung. Terima kasih Sulistia. Nah, selanjutnya supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagungnya dari hasil panen. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Disinilah akan dimulai lagi perkembangbiakan jagung. Nah, coba ada yang tahu tidak di paragraf pertama kalimat intinya, ide pokoknya? Coba Putri, ide pokok untuk paragraf pertama. Jagung merupakan sumber karbohidrat dan makanan pokok. Iya, benar sekali. Nah, paragraf pertama itu ide pokoknya jagung merupakan sumber karbohidrat dan makanan pokok. Paragraf kedua ada yang tahu ide pokoknya? Saya, Bu. Apa tuh, Sakina? Perkembangbiakan jagung dimulai dari biji. Iya, benar. Nah, paragraf kedua ini ide pokoknya yaitu perkembangbiakan tanamannya dengan menanam biji jagungnya. Nah, untuk paragraf 3 Marta mau, Bu, tapi kalau salah jangan diomelin ya. iya, tidak apa-apa, Marta. Pembuahan paragraf ketiga itu pembuahan jagung terjadi saat tepung sari jatuh ke kepala putik, Bu. Benar gak, Bu? Iya, benar sekali. Nah, untuk paragraf 3 ini ide pokoknya itu pembuahan. Nah, tepung sari ini akan jatuh ke kepala putik. Lalu paragraf 4 ada yang tahu? Saya, Bu, tapi jangan disalahin ya, Bu, kalau salah. Tidak. 4. Paragraf 4 yang ini nih. Bunga bentar, Bu. Dari sini paragraf 4. Iya. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Iya, benar. Nah, untuk paragraf 4 ini yaitu bunga jagungnya yang akan berkembang menjadi buah jagung. Nah, buah jagung ini akan dipanen ketika rambutnya berwarna kecoklatan. Nah, bagian tongkolnya akan mengering. Nah, untuk paragraf 5 ada yang tahu? Coba Putri untuk paragraf 5. Petani mengembangbiakan jagung dengan menanam kembali sebagian biji jagung. Benar. Untuk paragraf 5 ini ide pokoknya yaitu petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagungnya dari hasil panen. Nah, selanjutnya
Nah, selanjutnya coba kalian perhatikan bunga tersebut. Bagaimana sih perkembangbiakan generatif? Ada yang tahu? Nah, perkembangbiakan generatif itu secara kawin dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Nah, perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah terjadinya penyerbukan pada serbuk sari, tumbuhlah bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Nah, kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terdapat pembuahan nih, yaitu peleburan serbuk sari atau sel kelamin jantan atau spermatozoon dengan kepala putik atau sel kelamin betina atau sel telur. Hasil pembuahan disebut zigot. Nah, zigot ini berkembang menjadi lembaga. Bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Nah, tumbuhan yang berkembang biak secara generatif antara lain padi, mangga, durian, dan jambu. Nah, selanjutnya kita tonton video ini ya. Hai teman-teman, siapa yang gak suka bunga? Pasti semua suka kan? Nah, kali ini aku akan mengamati bagian-bagian bunga. Nah, aku ada bunga mawar nih. Simak videonya sampai habis ya. Bunga merupakan alat reproduksi tumbuhan, di mana terjadi proses pembuahan atau disebut juga dengan proses penyerbukan yang dibantu oleh serangga, seperti kupu-kupu atau lebah. Nah, sebelumnya kita lihat dulu ilustrasi bunga. Ini adalah bagian-bagian bunga. Aku jadi penasaran deh. Yuk, kita amati bunga mawar ini sambil membandingkan dengan gambar ilustrasi ya. Ini adalah mahkota bunga. Bagus ya. Mahkota bunga ini merupakan bagian yang mencolok. Biasanya berwarna-warni loh. Terlihat indah ya. Fungsinya untuk menarik perhatian serangga supaya mau mendekat dan membantu proses penyerbukannya. Letaknya di bagian dalam kelopak bunga ya teman-teman. Kalau yang ini namanya kelopak bunga. Letaknya ada di lingkaran terluar. Fungsi dari kelopak bunga adalah melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup dan akan terbuka jika mahkota bunga mekar loh. Biasanya kelopak bunga berwarna hijau, menyerupai daun, dan tidak seindah mahkota bunga ya. Selanjutnya, dasar bunga. Dasar bunga terletak di bagian ujung bawah loh, sebelum bagian tangkai bunga. Fungsi dasar bunga adalah sebagai tempat melekatnya mahkota bunga dan bagian bunga lainnya. Kemudian yang ini adalah tangkai bunga. Fungsi tangkai bunga adalah menjadi penghubung antara bunga dengan ranting. Tangkai bunga juga berfungsi sebagai penopang bunga loh. Nah, kalau yang ini namanya putik. Posisi putik terletak di bagian tengah-tengah bunga ya. Putik adalah alat kelamin betina dan mengandung sel telur loh. Kemudian, ini namanya benang sari. Benang sari adalah alat kelamin jantan atau organ reproduksi jantan pada bunga. Posisinya lebih tinggi dari bagian bunga lain. Kondisi ini mempermudah proses penyerbukan bunga, yaitu ketika serangga mendekat dan menyentuh bunga, maka serbuk sari akan jatuh mengenai putik dan terjadilah proses pembuahan. Nah, karena putik dan benang sari sangat kecil, yuk kita amati dengan mikroskop. Kepala putik bergelombang ya teman-teman. Sedangkan tangkai putiknya
ada bulu-bulu halusnya. Keren ya. Benang sari bunga mawar jika dilihat melalui mikroskop seperti kecambah ya teman-teman. Kepala benang sarinya seperti biji terbelah dan tangkainya halus. Kemudian di mana ya letak bakal buah? Jadi bakal buah dan bakal biji itu letaknya berada di dasar bunga bagian dalam. Kita belah bunganya yuk. Semoga terlihat ya teman-teman. Nah, ini namanya bakal biji. Disinilah tempat terjadinya pembuahan loh. Ini adalah bunga mawar. Tapi pada tumbuhan yang berbuah seperti mangga atau jambu, maka disinilah letak bakal buah. Gitu deh teman-teman. Menarik kan? Nah, semoga ini bisa menambah wawasan kita. Nah, anak-anak, kita sudah menonton video tentang bunga dan fungsinya. Nah, anak-anak, tadi kan sudah melihat video tentang bagian bunga dan fungsinya nih. Coba kita refleksi lagi ya. Kelopak bunga itu fungsinya untuk apa sih? Ada yang tahu? Aku tahu. Apa, Marta? Kelopak bunga itu melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup. Terus dia baru kebuka nanti kalau mahkotanya udah mekar. Iya, benar. Lalu kalau mahkota bunga, kelopak bunga, Saya tahu mahkota bunga. ya apa Safina? Berfungsi untuk menarik perhatian serangga agar mendekat dan membantu proses penyerbukan. Lalu bisa juga untuk melindungi alat-alat kelamin pada bunga sebelum terjadi proses penyerbukan, Bu. Iya, benar sekali. Nah, lalu untuk dasar bunga untuk apa? Saya tahu, Bu. Bagian tempat melekatnya mahkota dan komponen bunga lainnya agar tetap berada di posisinya meskipun terkena terpaan angin. Iya, benar sekali. Lalu untuk tangkai bunga untuk apa tangkai bunga? Tangkai bunga untuk menjadi penghubung antara bunga dengan ranting dan sebagai penopang bunga. Benar sekali. Kalau putik bunga? Untuk sebagai alat kelamin betina dan mengandung sel telur, Bu. Benar. Benang sari, kalau benang sari itu untuk apa tuh? Benang sari itu buat alat kelamin jantan ya, Bu. Ya, benar sekali. Kalau tangkai putiknya? Ada yang tahu tangkai putiknya untuk apa? Ya, nah tangkai putik itu sebagai penyangga kepala putik agar bisa berdiri tegak dan tetap pada posisinya. Kalau bakal buah untuk apa tuh bakal buah? Ada yang tahu tidak bakal buah untuk apa? Saya, Bu. Bakal Apa buah tuh? itu pari atau ovarium merupakan bagian putik yang membesar menumpang pada dasar bunga. Pada bakal buah terdapat daun buah atau carpel. Setiap daun buah mendukung bakal biji atau ovule, Bu. Iya, benar sekali. Kalau bakal biji ada yang tahu? Saya, Bu. Apa? Untuk melindungi sel telur dan tempat terjadinya pembuahan. Nah,
Kalau manfaat perkembangbiakan generatif ada yang tahu tidak? Tidak ya. Nah, tadi kan sudah dijelasin ya perkembangbiakan generatif. Nah, manfaatnya itu untuk menghasilkan tanaman yang memiliki akar dan batang kuat. Lalu menghasilkan tanaman yang lebih tahan hama dan umur tanaman bisa lebih lama. Terus biaya yang dikeluarkan relatif murah. Nah, selanjutnya kita bahas tentang kehidupan budaya ASEAN nih. Kita tonton video ya, anak-anak. Ada suaranya tidak anak-anak? Apa? Ada suaranya, Bu. Oh, oke. Jangan lupa subscribe dan tindih tombol lonceng. Anak-anak, masih ingat apa-apa saja negara anggota ASEAN? Kali ini kita akan belajar bagaimana kehidupan sosial budaya negara anggota ASEAN. Yang pertama adalah negara Indonesia. Penduduk Indonesia terdiri lebih dari 300 etnis yang sebagian besar menganut agama Islam. Selain itu, beragama Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Etnis tersebut misalnya Jawa, Sunda, Batak, dan sebagainya. Bahasa resmi Indonesia adalah bahasa Indonesia. Selain itu, Indonesia memiliki 721 bahasa daerah. Negara kedua yaitu Brunei Darussalam. Budaya Brunei Darussalam banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Penduduknya terdiri atas etnis Melayu, Tionghoa, dan sebagian suku Dayak. Orang Brunei tidak berjabat tangan dengan lawan jenis dan selalu membuka sepatu ketika masuk rumah orang lain. Negara ketiga yaitu Singapura. Penduduk Singapura berasal dari Cina, Melayu, India, dan Eropa. Singapura memiliki patung Merlion sebagai lambang negaranya, yang berbentuk kepala singa dan berbadan ikan. Bahasa resmi Singapura adalah Melayu, Mandarin, Inggris, dan Tamil. Negara keempat adalah Malaysia. Penduduk Malaysia sebagian besar menganut agama Islam yang terdiri atas etnis Melayu, Tionghoa, dan India. Musik tradisionalnya dipengaruhi oleh budaya Cina, Islam, India, dan Indonesia. Memiliki makanan khas yang disebut nasi lemak. Negara kelima adalah Myanmar. Myanmar terkenal dengan julukan negara 1000 pagoda. Memiliki penduduk beretnis Myanmar, San, Karen, Rakhine, Tionghoa, India, dan Mon. Penduduk Myanmar mayoritas beragama Buddha dan berbahasa Burma atau Myanmar. Negara keenam yaitu Thailand. Kata Thailand memiliki arti tanah kebebasan. Sebagian besar penduduk Thailand beretnis Thai. Tradisi di Thailand yaitu meminum teh bersama yang dicampur susu dan rempah-rempah yang disebut dengan Thai Iced Tea. Negara yang ketujuh adalah Laos. Sebagian besar penduduk Laos adalah etnis Lao dan menganut agama Buddha dengan berbahasa Lao. Penduduk Laos terkenal cukup sabar dan sangat sederhana. Memiliki tahun baru Laos yang dikenal Bun Pi Mai, yaitu semua penduduk membersihkan rumah, mengenakan pakaian baru, dan mencuci patung-patung Buddha. Belum. Negara yang kedelapan adalah Kamboja.
Sebagian besar penduduk Kamboja adalah suku bangsa Khmer dan beragama Buddha. Orang Khmer sering mengenakan syal kotak-kotak yang disebut krama dan selalu mengenakan bandul Buddha pada kalungnya. Memiliki makanan khas yang disebut cha yang berarti tumisan. Negara kesembilan adalah Vietnam. Sebagian besar orang Vietnam adalah etnis Kinh yang beragama Buddha. Mayoritas memiliki nama keluarga Nguyen karena penguasaan dinasti terakhir yang ada di Vietnam. Nah, negara anggota ASEAN yang terakhir adalah Filipina. Filipina adalah perpaduan antara budaya Barat dan Timur yang dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, dan Spanyol dengan mayoritas penduduk beragama Katolik. Penduduk Filipina memiliki 8 etnis besar dan selalu berjabat tangan ketika memberi salam kepada orang lain. Baik anak-anak hebat, demikianlah kehidupan sosial budaya 10 negara anggota ASEAN. Nah, anak-anak, tadi kan sudah nonton video kehidupan sosial budaya ASEAN nih. Nah, Ibu punya lagu negara-negara ASEAN nih. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Nah, ada yang tahu nggak lagunya kayak gimana? Belum tahu, Bu. Belum tahu, Bu. Ya, baik nih. Ibu dulu ya. Nggak Kenalkan ya. Nih. Lagunya itu pakai lirik Balonku Ada 5. Seperti ini. Indonesia, Kamboja, Malaysia dan Singapura, Thailand and Myanmar, Laos, Vietnam, Filipina, Brunei Darussalam, hey, itu negara ASEAN. Itu 10 negara di Asia Tenggara. Nah, kita nyanyi bareng-bareng ya. Ayo, 1, 2, 3. Indonesia, Kamboja, Malaysia dan Singapura, Thailand and Myanmar, Laos, Vietnam, Filipina, Brunei Darussalam, hey, itu negara ASEAN. Itu 10 negara di Asia Tenggara. Tepuk tangan ya semuanya. Alhamdulillah. Nah, anak-anak, Ibu ada tugas nih untuk PR kalian di rumah ya. Nah, tugasnya itu pilihlah 2 negara ASEAN, lalu cari perbedaan dan persamaan karakteristik dari kedua negara tersebut, mulai dari tumbuhan yang hidup, khususnya nih bunga yang tadi nih, lalu yang menjadi ciri khas dari negara tersebut dan kondisi sosial budaya mereka. Nah, kerjain di lembar kerja yang telah Ibu share di WhatsApp group. Nah, materi kita sudah selesai. Nah, karena materi kita sudah selesai, apa aja sih tadi kita belajar apa aja? Belajar ide pokok, Bu. Ya, terus apa lagi? Bagian bunga. Lalu ada apa aja lagi habis bagi-bagian bunga? ASEAN. Iya, benar, tentang ASEAN. Nah, terus tugasnya apa? Mencari persamaan dan perbedaan 2 negara di ASEAN, Bu.
Iya, benar. Nah, karena materi kita sudah habis, terus terhubung juga sudah mau pulang nih, kita akhiri dengan berdoa ya. Coba Sulistia pimpin doanya. Oke teman-teman, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Guru. Terima kasih Bu Guru. Terima kasih Bu Guru. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan ya. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.